Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Room. Film ini menceritakan seorang bocah yang sakni dan terobsesi, pingin mantap-mantap dengan ibu asuhnya sendiri. Nah, bagaimana kisah mereka selanjutnya? Oke, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Yang jantan bernama Matt, sedangkan si betina bernama Cat. Karena baru saja pindah, mereka pun membereskan barang-barang yang ada di rumah itu. Ketika sedang asik beberes, Matt tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Dia lalu membuka ruangan itu dengan kunci yang ada. Bersama dengan istrinya, mereka pun penasaran ada apa di ruangan tersebut. Ketika hendak masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba lampu di sekitar mengalami lonjakan tegangan hingga berkedip. Matt yang merasa ada gangguan listrik pada rumah itu, dia pun memanggil teknisi listrik. Ketika teknisinya sudah sampai, mereka pun memeriksa kondisi listrik di rumah itu. Dan alangkah kagetnya, mereka menemukan rangkaian listrik yang semberawut dengan sebuah mesin yang sangat tua. Karena teknisi ini tidak sanggup memperbaiki listrik itu, dia pun pamit untuk pulang. Sebelum pergi, dia pun memberitahukan ke Matt tentang suatu kejadian di rumah itu. Nah, pemilik rumah ini sebelumnya adalah sepasang suami istri yang terbunuh oleh anaknya sendiri di rumah itu. Matt yang penasaran segera mencari info yang lebih detail tentang kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Dia menemukan berita bahwa rumah ini pernah mengalami insiden yang sangat tragis. Pasangan suami istri dibunuh oleh anak mereka sendiri yang bernama John Doe. Karena dianggap mengalami gangguan mental, John Doe ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Malam harinya, Matt yang lagi stres, dia kemudian melukis wajah dari si pelaku itu. Kemudian Matt pun menenangkan pikirannya dan pergi ke ruangan misterius yang dia temukan di rumah ini. Ketika minumannya telah habis, Matt yang tengah terang pun mengoceh bahwa dia butuh sebotol minuman lagi. Tiba-tiba lampu menjadi redup. Ketika lampu kembali nyala, Matt pun dikejutkan dengan adanya sebotol minuman di hadapannya. Keesokan harinya, Cat yang baru bangun dari tidurnya mendatangi Matt di ruangan misterius itu. Cat pun sangat kaget melihat ruangan itu penuh dengan barang-barang yang sebelumnya tidak ada di rumah itu. Ternyata semua barang itu adalah permintaan Matt yang dia ucapkan di dalam ruangan tersebut. Matt lalu menyuruh Cat untuk meminta keinginannya. Cat yang nampak ragu, awalnya dia meminta sejumlah uang saja. Tak lama, lampu pun berkedip. Setelah itu, Matt memperlihatkan sejumlah uang yang Cat minta sebelumnya. Karena penasaran, Cat lalu meminta uang dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika lampu kembali berkedip, tiba-tiba permintaan Cat pun terkabul. Uang yang dia minta muncul di hadapannya. Karena merasa aneh, Cat pun menjadi sangat takut dengan ruangan misterius itu. Matt lalu memberitahu Cat bahwa mereka harus menikmatinya. Mereka pun akhirnya bersenang-senang dengan ruangan itu. Mereka meminta uang dalam jumlah yang sangat banyak. Pakaian mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang mewah lainnya. Hari demi hari mereka menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan ruangan ajaib itu. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal gila yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Tak hanya itu, aktivitas mereka pun tak luput dari mantap-mantap setiap saatnya. Intinya di titik ini mereka sangat menikmati hidup mereka. Semua itu berkat ruangan ajaib tersebut. Hingga suatu hari, semua itu membuat Cat menjadi jenuh. Karena semua keinginannya sudah tercapai dan tidak ada lagi sesuatu yang dia inginkan di dunia ini. Matt pun mencoba untuk menghiburnya. Dia juga berencana untuk memiliki anak bersama Cat agar bisa mengisi kekosongan mereka. Mendengar itu, Cat sangat ketakutan karena sudah 2 kali dia mengalami keguguran. Cat yang trauma menjadi ambek-ambekan ke Matt atas permintaannya itu. Matt yang galau, dia pun keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya. Dan ketika Matt kembali ke rumah, dia terkejut melihat Cat sudah bersama seorang bayi. Ternyata Cat telah meminta bayi laki-laki dari ruangan itu. Namun di sini Matt tidak setuju. Cat menggunakan jalan pintas seperti itu. Mereka pun ke ruangan ajaib itu dan berencana untuk menghilangkan bayi tersebut. Matt menyuruh Cat agar meminta supaya bayi itu segera menghilang. Tapi Cat tidak tega melakukannya.
Lalu Matt pun keluar dan membiarkan Claire bersama bayi tersebut. Karena sangat penasaran, Matt akhirnya pergi untuk mencari tahu tentang ruangan itu. Sebelum itu, dia pun mengambil sejumlah uang yang dia dapat dari ruangan ajaib itu. Dia berencana pergi menemui John Doe, pria yang telah membunuh kedua orang tuanya di rumah tersebut. Sesampai di rumah sakit jiwa, Matt akhirnya berbicara dengan John Doe. Ternyata John Doe sangat mengetahui ruangan itu, bahkan fakta sesungguhnya dari ruangan itu. Tapi di sini John Doe belum memberitahukan rahasia tentang ruangan itu kepada Matt. John Doe hanya memperingati Matt agar dia segera pergi dari ruangan itu sebelum terlambat. Matt pun pulang dari sana. Ketika dia hendak membayar petalet, uang yang dia bawa dari ruangan itu kini semuanya telah menjadi abu. Dia pun kaget. Matt yang merasa kalau ada yang tidak beres dengan ruangan itu, dia pun menguji beberapa barang dan mengeluarkannya dari rumah tersebut. Dan benar saja, semua barang yang berasal dari ruangan itu akan menjadi abu akibat termakan usia. Jadi semua barang yang berasal dari ruangan ajaib itu akan menjadi penuaan yang sangat cepat jika dikeluarkan dari rumah itu, hingga pada akhirnya akan hancur menjadi abu. Lalu saat Kate hendak membawa bayi itu keluar dari rumah, Matt pun mencoba untuk memperingatinya. Namun Kate tetap ngotot membawa bayi itu keluar rumah. Setelah sudah di luar rumah, tiba-tiba bayi itu pun mengalami penambahan usia yang sangat cepat. Matt yang tidak tega mendengar teriakan istrinya, dia pun segera membawa bayi itu kembali ke dalam rumah. Kini bayi itu pun sudah menjadi anak-anak akibat termakan usia. Di sini mereka pun harus mengurus bayi itu, dan anak itu diberi nama Sen. Semakin hari kedekatan Sen dengan Kate semakin erat. Setiap kali Sen minta izin keluar rumah, Kate selalu melarangnya dengan berbagai alasan. Karena hari-hari Sen dihabiskan di dalam rumah, Sen pun jadi tahu semua isi rumah itu. Hingga suatu hari, Sen masuk ke ruangan ajaib itu secara diam-diam. Karena dia tahu ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaan. Lalu saat Kate dan Matt membuka ruangan itu, mereka sangat kaget ketika melihat Sen ada di sana. Karena dia telah membuat ruangan itu seperti di luar rumah. Karena Matt takut akan hal-hal aneh terjadi, dia pun segera menyeret Sen keluar dari sana. Tak lama dari itu, telepon rumah pun berdering. Sen lalu mengangkatnya. Dan ternyata yang menelpon adalah John Doe. Matt pun segera merebut telepon itu dari Sen. Nah, di sini John Doe pun memberitahukan fakta yang sebenarnya. Jadi sebelum kedua orang tuanya tewas, kedua orang tuanya adalah pasangan yang tidak bisa memiliki anak. Lalu mereka meminta anak di ruangan ajaib itu. Dan anaknya itu adalah John Doe. Matt pun menanyakan John Doe kenapa dia bisa bertahan dan tidak menjadi debu ketika meninggalkan rumah itu. John Doe pun memberitahukan rahasianya. Jadi jika ingin benda dalam ruangan itu bisa bertahan dan menjadi bagian dari dunia ini, maka orang yang meminta barang itu harus mati terlebih dahulu. Itulah kenapa kedua orang tua John Doe mati di rumah tersebut. Ternyata kedua orang tuanya ingin John Doe hidup bebas seperti manusia pada umumnya. John Doe adalah hasil permintaan ayahnya. Jadi jika John Doe ingin hidup bebas dan menjadi bagian di dunia ini, maka ayah John Doe harus mati. Ayahnya pun rela mati agar John Doe bisa hidup secara bebas. Begitu juga dengan ibunya. Setelah kejadian itu, akhirnya John Doe pun bisa keluar rumah tanpa takut termakan usia dengan cepat. Tapi tak lama dari itu, dia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena disangka telah menjadi seorang yang psikopat karena darah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Begitu juga dengan Sen. Jika mereka ingin Sen menjadi bagian dunia ini, maka Kate harus mati. Kate yang diam-diam mendengar obrolan mereka di sambungan telepon, dia pun menjadi sangat frustasi. Dia lalu pergi dari rumah itu dan mencoba untuk bundir agar Sen bisa hidup secara bebas. Tiba-tiba Kate menjadi ragu. Dia pun mengurungkan niatnya itu. Lalu Kate pun pulang. Matt yang khawatir dengan Kate, dia lalu memeluk istrinya. Dan akhirnya mereka melakukan aktivitas mantap-mantap dengan gadgetnya. Ternyata dari balik pintu, Sen mengintip aktivitas mantap-mantap itu. Sen yang masih bocah mulai bergejolak atas apa yang dilihatnya. Hingga membuat dirinya terobsesi dengan Kate. Karena Sen ingin merasakan apa yang dilihat, dia pun keluar rumah.
Keesokan harinya, Kat dan Matt menemukan Sen yang kini sudah dewasa. Sen sangat cemburu karena Matt membajak sawah Kat tadi malam. Dia pun mencoba untuk membunuh Matt. Perlahan, Kat mencoba membujuk Sen, dan Matt mencoba untuk mengambil pistol yang ada di tangan Sen. Karena tidak sengaja menjatuhkan Kat, Kat pun pingsan akibat kepalanya terbentur. Baku hantam pun terjadi antara Matt dan Sen. Serta itu, Kat pun terbangun dari pingsannya. Matt yang sedang bersama Kat mengatakan Sen tidak sengaja tercetas di saat mereka sedang memperebutkan pistol. Tapi saat mereka sedang makan bersama, Kat melihat adanya gerakan aneh pada Matt. Akhirnya Kat pun menyadari kalau Sen telah menyamar menjadi Matt. Ternyata mereka sedang berada di ruangan ajaib itu, dan rumah ini adalah hasil imajinasi yang dibuat oleh Sen. Sen pun mencoba untuk melakukan mantap-mantap secara paksa kepada Kat. Di sisi lain, Matt yang baru kebangun dari pingsannya menyadari kalau istrinya telah dibawa Sen pergi ke ruangan ajaib. Karena ruangan itu dikunci oleh Sen, Matt pun mencoba memasuki ruangan itu dengan cara merobohkan dindingnya. Setelah Matt sampai di dalam ruangan, ternyata Sen telah membuat isi ruangan ini menjadi sangat mirip seperti suasana di luar. Ketika Matt bertemu dengan istrinya, Kat pun menjadi sangat bingung karena ada dua Matt di sana. Kat yang telah mengetahui mana Matt yang palsu segera mendorong Sen sampai jatuh. Alhasil, Sen pun kembali lagi ke wujud aslinya. Ketika Kat dan Matt berusaha keluar dari rumah tersebut, ternyata Sen telah membuat ruangan itu mirip seperti labirin, sehingga membuat mereka berdua tidak bisa kabur dari sana. Di sini mereka pun akhirnya beradu imajinasi. Matt dan Kat akhirnya bisa mengelabui Sen dengan cara membuat tiruan diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka pun akhirnya bisa keluar dari ruangan ajaib itu. Ketika Sen akan menyerang Matt, di sini Matt berhasil menjebak Sen keluar dari dunia nyata, sehingga membuat Sen termakan oleh waktu. Dia pun menjadi tua dengan sangat cepat, hingga akhirnya Sen pun hancur menjadi abu. Lalu 1 bulan setelah kejadian itu, Kat dan Matt pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan mereka beristirahat di sebuah motel. Saat Matt kembali membawakan kopi untuk mereka berdua, terlihat Kat sedang menatap sebuah tespek dengan hasil yang positif. Kat menjadi sangat kebingungan dan tak berapa lama lampu di ruangan itu pun berkedip yang menandakan dia masih di ruangan ajaib itu. Bisa jadi apa yang sudah terjadi sebelumnya merupakan hasil rekayasa Sen dan film pun habis. Nah, itulah alur cerita film yang kita review kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Jangan lupa bantu subscribe channel ini. Sampai jumpa dan bye.